Halo, selamat pagi Sobat Blusantama. Ketemu lagi di konten terbaru dari channel Blusantama hari ini. Di hari Kamis tanggal 4 Juli 2024. Ya, tentunya gue ingin membahas kembali tentang update perkembangan tim nasional tentunya, di mana berita tentang para pemain timnas ini cukup menjadi perhatian juga ya untuk publik Indonesia, khususnya pecinta tim nasional Indonesia. Kabar terbaru tentang klub dari Marcelino Ferdinand ya, di mana klubnya ini KMZ Dinze memastikan bahwa Marcelino tidak diperpanjang kontraknya untuk bermain di musim berikutnya, dan ini artinya Marcelino memang harus mencari klub baru untuk bisa terus mendapat jam terbang dan bermain reguler tentunya. Sebetulnya Marcelino kemarin itu di Denza memang tidak banyak menit bermain yang diberikan ya. Apalagi jika dibandingkan dengan caps yang dia terima atau dia lakukan bersama timnas, justru lebih banyak caps bermain untuk timnasnya dibanding sama Denza. Tapi selama kurang lebih 1 musim bersama Denza, yang memang Marcelino sudah tidak banyak sih bermain ya, mungkin bisa dihitung berapa kali dia bermain dan lebih banyak menjadi subs ya. Dan tentunya ini menjadi juga tantangan buat Marcelino, karena dia pasti akan mencari klub yang bisa menjamin dia bermain di tiap pertandingan atau tiap pekannya, karena ini penting juga ya. Kalau dia rutin bermain di klubnya, tentu dia akan menjadi atau akan lebih banyak menit bermain, dan tentunya akan lebih banyak pengalaman yang dia dapatkan gitu, dibanding dia hanya bermain sebagai subs. Marcelino kan di timnas sudah lumayan banyak capsnya ya, padahal usianya masih 19 tahun. Tapi untuk seusia dia gitu, jumlah capsnya sudah cukup banyak bersama timnas. Jadi Marcelino harusnya bisa mencari klub lain dan mungkin dibantu dengan agennya ya. Dan harapannya sih kita semua pengen dia tetap bermain di Eropa gitu. Jangan bermain di Liga ASEAN gitu, atau Liga Asia oke lah, tapi cari yang benar-benar memang menginginkan dia dan harus bisa menjamin dia bermain rutin tiap minggunya gitu. Jangan cuma jadi subs. Karena kalau di KMZ Denze ini kan dia cuma jadi subs gitu. Jadi jarang bermain starter. Kalaupun bermain juga ya mungkin bisa dihitung ya, nggak banyak gitu. Lebih sering bermain sebagai pemain cadangan gitu. Ya tentunya ini menjadi satu hal juga untuk Marcelino, bahwa memang tidak mudah untuk menembus tim utama di liga-liga Eropa ya. Meskipun liganya itu Liga Belgia. KMZ ini kan Liga 2, Liga 2-nya Belgia gitu. Itu masih sulit gitu. Ya itu bisa dibayangkan betapa kualitas pemain kita ya memang masih sebatas itu gitu, belum bisa sampai tembus ke tim utamanya. Meskipun itu hanya kategori atau tim divisi 2-nya Liga Belgia gitu. Dan sebelumnya dulu kan ada Egy Maulana, kemudian ada Witan yang sempat bermain di klub Slovakia kalau nggak salah dia. Terus Egy pernah main di Lesia Gdańsk, Liga Polandia. Ya kan sulit menembus tim utamanya. Bahkan Lesia Gdańsk tuh divisi utamanya Liga Polandia ya. Egy sulit gitu. Ya hasil nggak bisa lama 1 musim. Setelah itu ya mencari klub lain. Ya memang nggak segampang itu dan sulit untuk bisa menembus tim-tim utamanya Liga Eropa ya. Meskipun itu terhitung klubnya berada di Liga Eropa Timur seperti Polandia, Ukraina, itu sulit. Dan ini makanya menjadi satu tantangan juga buat pemain kita dan juga para pemain lokal kita nih, yang pemain-pemain muda, untuk bisa menembus bermain di Liga Eropa. Pokoknya selama kalian masih muda, ada tawaran dan syukur-syukur ada jaminan bisa bermain
bisa dapat menit bermain lebih, ambil gitu. Karena jangan sampai kalian menyesal seperti apa yang pernah disampaikan oleh Evan Dimas ya. Evan Dimas itu pada saat masa prime-nya itu banyak tawaran gitu. Cuman memang pada saat itu nggak seperti sekarang ya. Jadi dulu itu sifatnya trial 2 bulan 3 bulan trial gitu. Jadi bukan tawaran kontrak gitu. Nah, Evan Dimas akhirnya baru benar-benar main di luar itu kalau nggak salah di Selangor gitu. Selangor FC dia main sekitar 2 musim lah. Waktu itu bareng sama ada juga Andik ya, bareng sama Andik. Nah, setelah itu kan dia pulang lagi ke sini. Padahal waktu itu usianya masih 24 25 nih. Dia main di Selangor tuh kalau nggak salah musim 2017 atau 18 gitu. Sebelum Covid lah seingat gua. Nah, dia sebetulnya lumayan waktu permainan di sana tuh lumayan penampilannya gitu. Cuma lagi-lagi Liga Malaysia gitu kan. Ya kita tahu lah kualitasnya mungkin nggak sebagus Liga Thailand gitu, tapi masih lebih bagus daripada liga kita lah gitu. Yaitu Evan Dimas mengatakan bahwa dia jangan sampai kalian menyesal nih buat para pemain muda ketika ada kesempatan main di luar, ambil kesempatan itu belum tentu datang 2 kali. Dan Evan Dimas sempat menyesal bahwa dia nggak bisa lama main di luar gitu. Nah itu jadi balik lagi ke Marcelino. Mudah-mudahan nanti Marcelino mendapatkan klub yang sesuai dengan kebutuhan dan klub yang sesuai dengan keinginan dia, bisa dijaminkan bermain reguler tiap pekannya. Ya, kemudian untuk pemain lainnya seperti Nathan Choaon juga sudah kembali ke klubnya Swansea City FC. Ya, Swansea ini kan divisi Championship ya, satu kasta di bawah Liga Premier gitu. Dia sudah balik ke klubnya dan kita sudah mengikuti latihan juga. Dan kita juga belum tahu apakah Swansea akan menggunakan atau memasukkan namanya sebagai pemain di musim depan, kita belum tahu. Tapi yang jelas Swansea atau Nathan ini masih memang klubnya Swansea City gitu. Kemarin kan di Heerenveen dia hanya dipinjamkan doang 1 musim. Kita nggak tahu apakah Nathan masuk dalam squad untuk musim depan atau nanti akan dipinjamkan kembali. Kemudian kabar dari Elkan Bagot. Ya, Elkan Bagot juga kabar terakhir sudah bergabung dengan klubnya ya, Ipswich Town, yang sudah akan bermain di Premier League musim depan. Tapi kita belum tahu karena pelatih Ipswich Town McKennie mengatakan bahwa dia harus berbicara dengan Elkan gitu, karena kelihatannya Elkan belum memenuhi syarat untuk bisa menjadi pemain utama di Ipswich Town gitu. Jadi mungkin pelatih dari Ipswich Town, McKennie, akan berbicara 4 mata dengan Elkan Bagot untuk seperti apa nanti karir dia ke depannya, apakah kembali akan dipinjamkan ke klub divisi 2 seperti yang kemarin dilakoni oleh Elkan bermain di Bristol Rovers, atau dia akan tetap ada di klub Ipswich, cuman dia bermain untuk tim mudanya ya. Tapi dengan usia Elkan yang sudah 21, bukan menjelang 22 tahun, ya dia sudah termasuk senior ya, hitungannya sudah senior. Jadi kemungkinan besar feeling gue dia akan dipinjamkan lagi ke klub divisi 2 atau divisi 3 Liga Inggris. Yaitu masih lebih mending lah, yang penting dia rutin mendapat jam bermain gitu. Karena kalau musim sebelumnya kan dia bermain di Ipswich Town pada saat masih di divisi Championship, mainnya hanya di sebatas Piala Carling atau di Piala Liga gitu. Untuk debut di divisi Championship-nya masih minim ya gitu. Jadi kita masih menunggu Elkan Bagot apakah akan dipinjamkan lagi atau stay di Ipswich, cuma dengan resiko dia mungkin tidak bermain di Premier League tapi hanya bermain di Piala Liga atau di Piala Carling atau Piala Carabao gitu ya. Ya,
Untuk tim nasional sendiri, kabar timnas memang timnas tergabung di grup cukup sulit karena ada Australia, ada Arab Saudi, dan Jepang tentunya ya. Ini menjadi tantangan buat timnas kita dan juga tantangan untuk Pak Erick Thohir. Akan menambah pemain lagi, pasti pemain-pemain diaspora sudah dibidik oleh PSSI. Nama-namanya juga sudah mulai berseliweran gitu ya, tapi belum ada satupun yang dikonfirmasi oleh PSSI siapakah yang akan dinaturalisasi berikutnya. Tapi yang jelas kita membutuhkan sosok penjaga gawang dan juga striker ya, karena dua posisi ini merupakan posisi kunci yang akan memperkuat timnas kita, akan membuat timnas kita lebih stabil dalam hal sisi bertahan dan juga menyerang gitu. Karena selama ini memang posisi striker ya, utamanya posisi striker ini menjadi satu kekurangan timnas kita nggak punya goal getter, jadi otomatis pada pertandingan lalu kita banyak mencetak gol dari pemain yang bukan striker murni. Kalau Rafael Struijk ini kan sebetulnya bukan striker murni, dia bermain di belakang striker gitu. Makanya jumlah golnya juga bisa dihitung gitu. Sepanjang dia memperkuat timnas dari pertengahan tahun lalu ya, dia baru mencetak 3 gol gitu. 1 gol lawan Turkmenistan di kualifikasi Piala Asia U23 dan 2 gol melawan Korea Selatan kemarin di Piala Asia U23. Jadi jumlah golnya masih minim. Itulah membuat PSSI masih mempunyai banyak PR, terutama untuk memperkuat timnas nih. Dan apalagi kemarin Pak Erick Thohir juga mengatakan pasti akan mencari lagi diaspora untuk posisi striker gitu. Dan bermain laga awalnya kan sudah nggak lama lagi ya, tinggal kurang lebih sekitar 2 bulan lagi, Agustus September gitu. Tanggal 5 September kita sudah harus bermain di laga awal menghadapi Arab Saudi, bermain away, dan tanggal 10 September akan bermain home di Surabaya menghadapi Australia. Ya, semoga saja nanti akan ada update lagi tentang pemain tim nasional, tentunya pemain diaspora dia. Kita memang sedang cari posisi utamanya striker dan juga penjaga gawang. Oke, Sobat Blues Satama, sedikit tadi update tentang kabar pemain tim nasional dan tim nasional tentunya. Kita bertemu lagi di konten berikutnya. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe agar channel gue semakin berkembang ke depannya. Thank you for watching. Sehat selalu, salam olahraga. Selamat pagi.